Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arzazari, NIM 2020531109. Di sini saya akan menjelaskan materi tinjauan literatur dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, tinjauan atau penelusuran literatur atau pustaka studi literatur. Di sini akan menjelaskan yaitu pengertian atau konsep dari tinjauan penelusuran atau literatur atau pustaka studi literatur, serta menjelaskan fungsi, manfaat, dan tujuan. 1. Penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Yang kedua adalah penelusuran pustaka, berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan didapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Yang ketiga, cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Yang kelima, semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, 3 tahun terakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian, bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertai proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general problem, merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan, buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru, state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Yang ketiga, tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu, yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis,
meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada literatur review, membantu peneliti dalam mencari tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai ubah atau variabel yang digunakan, ada model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling dan teknik pengumpulannya, analisis data, dan cara penafsirannya. Dalam literatur review, ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori, theoretical framework, dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu 1. Literatur review naratif atau naratif literatur review. Selanjutnya ada literatur review kualitatif atau kualitatif sistematik literatur review. Dan yang terakhir adalah literatur review kuantitatif, kuantitatif sistematik literatur review, dan meta analis. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti. Namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Jadi pembahasan isu itu harus sesuai dengan topik atau sebuah kerangka yang saat ini, bukan yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu atau lama. Artinya bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. Jadi pada review literatur itu ada literatur yang baru dan selanjutnya literatur yang lama. 2. Aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu 1. Survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. 2. Berikan evaluasi, ringkas gambaran-gambaran yang ada. 3. Mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah terkait dengan literatur review. A. Apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? Jadi hal yang pertama adalah apa yang menjadi masalah dari literatur dan kenapa itu penting untuk dipecahkan. B. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? C. Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. D. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? E. Bagaimana mendapatkan dan memanipulasi data? F. Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? G. Apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? H. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? I. Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? 3. Perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Yaitu untuk menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya, IT
investment jadi isu. Ada orang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada organisasi. 2. Menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait point of interest kita. 3. Mengidentifikasi cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di piece analysis. 4. Mengkritisi di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau kontras. 5. Menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. 6. Dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. 7. Dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. 4. Elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. B. Divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. C. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. D. Membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. 5. Langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah dari literatur review. 1. Formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap, komplit, dan tepat. 2. Cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Evaluasi. 3. Evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. 4. Analisis dan interpretasikan, diskusikan, dan temukan serta ringkas literatur. 6. Cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Antara lain, A. Mencari kesamaan, yaitu mengcompare literatur dengan literatur yang ada. B. Mencari ketidaksamaan, kontras. C. Memberikan pandangan, kritisis. D. Membandingkan, sintesis. E. Meringkas atau sumeris. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian dahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang penting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka atau bibliografi. Jadi semua sumber literatur yang sudah kita ambil nantinya akan kita masukkan dalam
daftar pustaka. 7. Sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari satu paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sikiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. 2. Tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. 3. Disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemu dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. 4. Paper dari hasil konferensi biasanya disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional dan internasional. 5. Majalah, pamflet, clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dilakukan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuat cukup mutakhir. 6. Abstrak hasil penelitian. 6. Proceeding. 7. Proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada satu instansi yang sama. 8. Website yang memuat ilmu komputer, misalnya http://cheatsheet.ng.nec.com/cs. 8. Hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Ada siklus penelitian akademik atau hierarki literatur, yaitu ada identification of knowledge, yang kedua creation of knowledge, ketiga quality assurance of knowledge, keempat terakhir dissemination of knowledge. Dan pada hierarki penentuan literatur berdasarkan ide, yaitu ada ide, research, discussion, primary literatur yang memuat converse, preprint, jurnal, artikel. Selanjutnya ada secondary literatur, di dalamnya ada index dan abstrak, review artikel, books. Selanjutnya ada tertiary literatur, ada handbook, encyclopedia, textbook, dictionaries, dan book. Yang ke-9, sitasi atau penyitiran. Dalam penjelasan sitasi atau penyitiran, saya mengambil dari sebuah web dikarenakan dalam PPT ini tidak dimuat atau ditulis. Jadi sitasi atau penyitiran adalah sebagai pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau dikutip oleh sebuah tulisan, sehingga setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lainnya. Baik, itu pengertian sitasi secara umum. Selanjutnya adalah selesai. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian,
dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.